Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Thomas Seakan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023, hari biasa pekan ke-13. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, jangan hendaknya Engkau berpaling dari kami, manusia ciptaan-Mu ini, tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus, Adam baru, yang telah menunjukkan jalan menuju kedamaian-Mu. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam kisah orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kita bisa belajar dari dua tipe orang. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, bahkan orang-orang sakit yang lumpuh. Lalu karena Tuhan Yesus melihat kesederhanaan orang-orang itu, kepercayaan mereka, iman mereka yang besar kepada Tuhan, dan juga kesederhanaan dalam arti situasi sakit mereka pasrah kepada Tuhan, lalu itulah yang menyembuhkan penyakit orang yang lumpuh tadi. Sementara di pihak lain ada orang-orang yang tidak menghendaki Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu, yakni para ahli Taurat, yang tentu di mata orang banyak ahli-ahli Taurat adalah mereka yang mengerti tentang kitab suci, orang yang terpandang di masyarakat. Meski demikian, hati orang-orang ahli Taurat ini justru tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Mereka memfokuskan kepada rasa tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak mana yang lebih baik, yakni menyembuhkan, menolong orang, atau berpikir jelek dan benci terhadap seseorang. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh belajar dari dua sikap orang yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan atau justru menjerumuskan kepada kebinasaan kalau kita membawa diri kita kepada iman akan Tuhan yang menyelamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang sederhana, beriman, teguh percaya, lalu memuliakan Allah sepanjang hayat hidup kita dengan terus menyelaraskan hidup kita akan kehendak-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki iman yang teguh, percaya kepadanya, dan terbuka akan kuasa penyelamatannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.